Breaking news, tim Indonesia usia 15 kembali membuat kejutan setelah berhasil menjadi juara dunia dalam turnamen Gothia Cup yang berlangsung di Swedia pada hari ini. Wah, mantap. Di babak final, para Garuda Muda mampu mengalahkan timnas Jerman usia 15 dengan skor yang cukup telak 6-2. Timnas Jerman dikalahin Indonesia. Sebelumnya di partai semifinal, timnas Indonesia juga mampu mengalahkan timnas Belanda usia 15 dengan skor yang cukup dramatis, yaitu 2-1. Wow, mantap. Dan tentunya kita cukup bangga karena ajang Gothia Cup merupakan turnamen sepak bola junior terbesar di dunia yang diikuti oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Perlu diketahui, memang timnas Indonesia junior usia 15 tahun ke bawah memiliki prestasi yang cukup membanggakan di kancah sepak bola internasional, baik di ajang Gothia Cup, Danone Cup, ataupun turnamen lainnya. Di mana para talenta pesepak bola muda di Indonesia ternyata mampu bersaing, bahkan mengalahkan tim-tim besar dari Eropa maupun benua lainnya. Sebut saja dalam turnamen tersebut rutin diikuti oleh Italia, Prancis, Argentina, Brazil, Jerman, Inggris, dan lain-lain. Negara-negara besar, guys. Wow, mantap. Dan kita cukup bangga karena mampu menjadi juara. Dan yang menjadi catatan penting bagi PSSI adalah para pemain Indonesia Junior yang mampu mempersembahkan gelar juara dunia tersebut ternyata mayoritas tidak lolos masuk ke timnas Indonesia usia 16 sampai seterusnya. Memang cukup disayangkan, tim yang sudah kompak dan mampu memberikan gelar juara tersebut terpaksa harus dibubarkan atau membubarkan diri setelah turnamen sepak bola tersebut selesai. Ya, guys, ya. Dan menurut Bobola TV, inilah yang menjadi PR besar bagi PSSI dan juga seluruh stakeholder pemegang kebijakan sepak bola di Indonesia untuk program ataupun proses pembinaan para pemain muda di Indonesia harus dapat berkelanjutan secara profesional. Oke guys, kabar ini sangat mengembirakan kita ya guys ya. Ini suatu buah kebanggaan buat kita sebagai bangsa Indonesia ya. Ya, sama-sama kita ketahui timnas Indonesia baru-baru ini menciptakan sejarah ya, bisa menjadi juara dunia di kelompok umur yaitu U15. Padahal sebelumnya timnas senior U20, U17 itu lolos ke Piala Asia. Ini membanggakan buat kita guys. Ya, sebelum saya teruskan video ini, pertama sekali saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Terima kasih teman-temanku sekalian yang sudah mampir di Hendro Channel. Kita simak video berikut ini. Let's go. Ada tawar-menawar lagi. Wajib lolos masuk 4 besar di grup round 3. Ucap dari Pak Ketum kita, Erick Thohir, kepada El Rotasi boy. Suatu ultimatum yang dilakukan untuk mempertegas target dari PSSI, yaitu adalah minimal lolos ke round 4. Hal ini pun langsung direspon positif oleh Sintayong. El nggak mau ganti Asnawi ini berkata bahwa kami sudah raih 3 poin sejauh ini. Kami masih memiliki beberapa pertandingan, jadi kami dengan mudah bisa menempati posisi ketiga atau keempat. Gokil, nambah lagi nih. El optimis. Pertanyaannya, apakah mungkin kita lolos ke round 4? Mengingat di FIFA Matchday bulan depan, 2 lawan kita, berkali-kali gue ingetin, ini bukan lawan sembarangan boy. Jepang sebagai Raja Asia, Raksasa Asia, Raja terakhir. Calculated loss. Lu tanya semua penonton timnas yang waras, Bung Toel nggak diajak. Kalau misal ditanya apakah kita bisa menang atau mencuri poin lawan Jepang, gue yakin orang yang nonton secara objektif bukan subjektif pasti yakin kalau kita nggak akan dapat poin lawan Jepang. Dan untuk Saudi, dari gue pribadi, dengan kembalinya pelatih yang cocok dengan Saudi, gue pribadi nggak optimis kita bisa dapat poin melawan Saudi. Tapi kalau misalnya El Rotasi itu optimis boy, nggak ada salahnya kita dukung. Ingat gak lu Piala Asia U23? PSSI targetin cuma lolos grup, tapi Sintayong bilang kita bisa 4 besar. Nggak ada satupun orang yang percaya di saat itu. Dan terbukti boy. Gue pribadi sangat pengen timnas kita lolos ke round selanjutnya atau bahkan lolos ke Piala Dunia langsung. Tapi kalau misalnya mau jujur ya, dengan 6 pertandingan tersisa, kita harus berharap dengan negara lain untuk buang poin boy. Menurut gua
Tapi tetap nggak ada yang nggak mungkin, oke? Good luck El Rotasi, El Optimis. Semoga bisa membuktikan bahwa memang timnas kita bisa lolos ke round selanjutnya. Terima kasih. Optimis guys. Ya tentu dari Sintayong dari hasil pertandingan sebelumnya sudah bisa menentukan bagaimana menghadapi Jepang dan Arab Saudi yang akan datang. Ya kita sekarang sudah tahu ya bahwasanya Jepang ini bukan lawan yang mudah buat Indonesia ya. Di Asia dia adalah ranking 1. Sedangkan Arab Saudi itu sudah ganti pelatih ya. Pelatih yang membawa Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia tahun kemarin ya. Tentu dia nggak bakalan mau tidak mendapat poin menghadapi Indonesia. Namun dari itu Timnas Indonesia sudah ditargetkan oleh Pak Ketum yaitu Erick Thohir. Pertandingan di GBK nanti Indonesia harus mengambil poin, yaitu mengalahkan Jepang. Jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Demi dukung Indonesia lawan Jepang, 1.500 orang Korea Selatan akan hadir langsung nonton di GBK. Hadirnya STY selama 4 tahun melatih Indonesia membuat hubungan negara Korea Selatan dan Indonesia sangat erat. Yaitu dibuktikan dengan akan hadirnya 1.500 orang Korea Selatan di GBK menonton langsung laga Garuda versus Jepang. Semua orang Korsel itu hadir untuk memberikan dukungan kepada STY dan skuad Garuda. Menariknya 1.500 tiket yang dibagikan untuk orang Korsel yang tinggal di Indonesia itu ditanggung oleh seorang pengusaha sepatu asal Korea Selatan yang bernama Son Chang-hyun. Bagaimana dengan pendapat Anda guys? Apakah Indonesia optimis bisa memenangkan pertandingan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di bulan November nanti? Kenapa? Karena pertandingan ini adalah bukan pertandingan mudah ya. Ini pertandingan yang sangat berat buat timnas Indonesia karena yang dihadapi adalah Jepang dan Arab Saudi. Sintayong harus menurunkan pemain yang betul-betul siap menghadapi Jepang dan Arab Saudi nantinya. Tidak ada lagi mencari-cari cara, menukar-nukar cara. Saya berharap pertandingan ini seperti pertandingan menghadapi Australia dan Arab Saudi kemarin. Dan kalau bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Mudah-mudahan pertandingan nanti Indonesia bisa mendapatkan poin dan bisa melangkah di bulan Maret menghadapi Bahrain dan Cina. Sekarang kita simak kabar selanjutnya tentang supporter yang akan mendukung timnas Indonesia di GBK nantinya. Ayo kita simak. We came here for vacation and we thought we'll pop in and see the game. So why you bring to in stadium and to support Indonesia national team? Oh, we're just in the zone and we know they love the football here, so we wanted to experience that, so we decided to come watch the game. Do you already know Sintayong to? Yeah. He's Korean. I heard they love him here. I heard. So what's maybe what do you think about Indonesian team with the coach Sintayong? Well, I watched the game and they're pretty good. I heard. Terima kasih sama supporter Korea ya yang mau mendukung timnas Indonesia. Mungkin ini ada lantaran Sintayong juga di sana. Namun dari itu ada pengusaha yang siap membeli tiket 1.500 lembar untuk supporter Korea Selatan yang akan mendukung timnas Indonesia. Ini satu kebanggaan ya buat kita ya. Negara lain bisa mendukung timnas Indonesia. Bagaimana dengan pendapat Bahrain? Lihat, Indonesia didukung, berarti Indonesia ini sangat aman buat siapapun. Jadi jangan salah paham sama Indonesia, timnas Bahrain ya, atau penggemar-penggemar yang ada di Bahrain, supporter Bahrain. Indonesia siap menerima supporter-supporter yang akan datang di GBK nantinya. Saya dengar pun supporter dari timnas Jepang akan hadir sebanyak 4.000 ya. Supporter Jepang akan hadir di GBK. Ini pertandingan yang sangat seru, pertandingan yang sangat dinanti-nantikan. Bayangkan, Indonesia siap menerima itu semua.
Namun daripada itu, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman di Hendro Channel, dan saya sudahi dengan wassalam.